Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Thailand, di Filipina, di Brunei, di Singapura, Malaysia, dan di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini kita akan membahas atau mengkaji tentang reinkarnasi. Kebanyakan manusia memahami reinkarnasi adalah wujud diri manusianya. Pemahaman manusia tentang reinkarnasi adalah wajah-wajah manusianya. Wajahnya sama dengan wajah yang dulu ketika ia masih hidup. Dan ketika ia dibangkitkan lagi, wajahnya sama, tiada beda, tapi beda masa saja. Itu reinkarnasi menurut versi pemahaman manusia. Yang diketahui seperti di film-film selama ini yang kita tonton kan demikian. Akan tetapi reinkarnasi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang sebenarnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka, saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-5. Silakan kita simak dan kita kaji bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya
Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya yang tidak sempurna. Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Shadaqallahul Azim. Inilah penjelasan yang dimaksud reinkarnasi menurut Allah. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan inilah reinkarnasi. Hari bangkitnya apanya? Bukan bangkit manusianya yang seperti digambar-gambarkan manusia bangkit kelak seperti kecambah. Bukan itu yang dimaksud hari kebangkitan. Yang dipahami manusia yang selama ini, besok manusia dibangkitkan seperti kecambah, itu kan kepahaman hawa nafsu, kepahaman manusianya. Karena manusia tak akan pernah paham Allah kecuali manusia hanya paham diri manusianya sendiri. Jadi yang paham Allah itu ya Allah, yang paham manusia ya manusia. Akan tetapi reinkarnasi atau kebangkitan kepahaman menurut Allah itu yang bagaimana? Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, hari dibangkitnya manusia, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Jadi manusia itu setelah mati kembali ke tanah, dibangkitkan apanya? Yang dibangkitkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Maknanya Allahnya yang bangkit, bukan manusianya yang bangkit. Jadi yang dimaksud hari kebangkitan itu hari pulangnya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Itulah reinkarnasi menurut Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Dulu yang wujud hanya Allah. Sekarang yang wujud Abdul Halim. Nanti ketika kembali Abdul Halim sudah tak wujud lagi. Abdul Halim sudah goib lagi. Abdul Halim sudah tak ada lagi. Maka wujudnya talah Allah. Itulah yang dimaksud reinkarnasi menurut Allah. Yang dulunya ketika Abdul Halimnya masih berkuasa atas Abdul Halimnya, mati. Manusianya masih mati di dalam hawa nafsunya, mati di dalam kehidupannya, mati di dalam agamanya, mati di dalam kebertuhanannya, mati di dalam sholat ibadahnya, mati di dalam zikiran-zikirannya, mati di dalam sholawat-sholawatannya, mati di dalam pengabdiannya. Kenapa? Karena ketika Abdul Halim yang wujud di dalam dadaku, pasti aku hanyalah bersujud, pasti aku hanyalah mengabdi kepada Abdul Halim. Inilah yang dimaksud
bahan bakarnya naroka itu ketika masih ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Siapakah dia hati yang keras melebihi kerasnya batu itu? Ketika wujud Abdul Halim masih nyata di dalam dadaku, itulah siksa neraka, siksa kubur, dan itulah azab Allah. Itulah yang dimaksud kematian. Ketika Abdul Halimnya masih merasa dirinya yang wujud daripada kewujudan siapa yang menciptakan Abdul Halim. Jadi ketika Abdul Halim ini sudah terbaiat hatinya dari kematiannya, sudah terbimbing hatinya ke dalam jalan yang lurus, maknanya sudah menyadari man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri manusianya yang goib, barang siapa mengenal diri manusianya yang mati, barang siapa mengetahui diri manusianya yang tak nyata, barang siapa yang mengenal diri manusianya yang adam, maka faqad arafa rabbahu, maka bangkitlah Allah yang wujud, bangkitlah Allah yang hidup, bangkitlah Allah yang berkuasa, bangkitlah Allah yang berdaya upaya. Inilah yang dimaksud reinkarnasi, dan inilah yang dimaksud hari kebangkitan itu ketika manusianya sudah masuk inna dina indallahil Islam. Ketika manusia masuk ke dalam kepasrahan, pasrah, rela, ridho, kembali kepada asal muasalnya. Apa asal muasalnya? Dari tak ada kembali menuju ketiadaan, kumpul dengan Bani Adam. Bani yang sebenarnya tidak ada. Yang ada la mawjudan illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang wujud kecuali hidup yang mewujudkan badan-badan ini. Jadi kenyataan hidup ini ya badan ini. Jadi kenyataan Allah ya saya ini. Jadi kenyataan Allah ya Anda semua itu. Maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah menjadi gumpalan daging yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna. Segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Oh, maknanya ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Ada yang sampai terlahir sebagai bayi dan ada yang keguguran, gugur sebagai bayi. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Nah, ketika manusia datang detik-detik akil baligh, itulah reinkarnasi manusianya berlaku. Ketika manusia, ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi, ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, itulah reinkarnasi menurut manusia. Itulah yang dimaksud kebangkitan hawa nafsu. Kebangkitan manusia ketika reinkarnasi manusia. Apa reinkarnasi manusia? Dari yang mati menjadi mati, bangkit kematian manusia. Karena manusia dari kematian dihidupi oleh Allah dari tanah. Kemudian tanah dihidupi, diperjalankan menjadi tumbuhan, menjadi buah-buahan, menjadi sayuran, menjadi padi. Kemudian diberangkatkan, dihidupkan, diperjalankan, diisra' mi'rajkan dari buah-buahan, sayuran, padi
dimakanlah oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, dipilah-pilahlah benih-benih atau saripati dari makanan itu sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika kedua orang tua kita berjumpa di dalam pernikahan, kumpul, maka diperjalankan lagi manusia menjadi gumpalan darah. Diperjalankan lagi oleh uripe Allah menjadi gumpalan daging. Dan dikatakan waktu saat menjadi gumpalan daging, kutiupkan rohku. Jadi sebenarnya ditiupkan rohnya itu bukan dari segumpal daging. Kalau dari segumpal daging berarti tak ada proses. Sesungguhnya kutiupkan rohku itu apa maknanya? Ku hidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku. Maknanya sejak kematian dari tanah dulu dihidupi, ditiupkanlah roh saat di tanah. Karena dengan ditiupkan rohnya itulah maka ada proses tanah berjalan menuju tumbuhan, berjalan menjadi hasil dari tumbuhan itu. Kalau tak ada tiupan rohnya Allah, maka tak akan ada proses. Masa ujuk-ujuk tiba-tiba kun fayakun yang tadinya tak ada gumpalan daging, kemudian bim salabim gumpalan daging ada. Semuanya dengan proses. Jadi proses uripe Allah itulah yang meniupkan ruh, yang menghidupi semua hidup manusia itu. Jadi manusia itu dari yang mati, dari barang yang mati dihidupi oleh Allah dari tanah, diperjalankan sampai menjadi bayi. Itulah kehidupan manusia yang pertama. Kematian manusia yang pertama, manusia dari barang yang mati kemudian dihidupkan, itulah manusia yang pertama. Jadi reinkarnasi manusia itu ketika datang detik-detik akil balik, manusia seolah-olah hidup bagi manusianya, tapi manusia hakikatnya mati lagi di sisi Tuhannya. Mati apanya? Mati hatinya. Keras apanya? Keras hatinya melebihi kerasnya batu. Jadi seolah-olah manusia itu merasa dirinya hidup, tapi sebenarnya manusia reinkarnasi dari kematian kembali mati. Kenapa kok dikatakan manusia yang hidup ini orang yang mati menurut Allah? Karena hidup manusianya, karena hidup teraku-akui sebagai hidup manusianya. Inilah mati yang kedua, kebangkitan kematian yang kedua. Jadi bukan kebangkitan hidup. Kalau kebangkitan hidup itu reinkarnasinya Allah. Kalau kebangkitan mati, itulah reinkarnasi manusianya. Jadi yang berkuasa masih Abdul Halim di dalam hatinya. Jadi yang menjadi Tuhan, menjadi pencipta di dalam hati kita masing-masing, masih diri manusia kita. Itulah reinkarnasi dari Adam kembali. Dari mati kembali ke mati lagi. Jadi seolah-olah bagi manusianya dirinya hidup. Allahnya yang mati, Allahnya yang gaib, Allahnya yang tak jadi Tuhan, Allahnya yang tak berkuasa, Allahnya tak jadi pencipta di dalam dada manusia. Kenapa? Karena manusianya sudah berubah. Yang tadinya mati, yang dihidupkan, ketika dihidupkan manusianya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Manusia memakan buah huldi, manusia merampas bahwa hidup ini hidup manusianya. Manusia merampas bahwa badan ini badan manusianya. Manusia merampas bahwa apapun yang tercipta di dalam kehidupan ini ciptaan manusianya. Inilah reinkarnasi manusia yang mati. Reinkarnasi mati, bukan reinkarnasi hidup.
menurut Allah. Karena kajian di paparan uripe Allah ini kajian dari atas, ya selalu menurut yang atas, selalu menurut Sang Pencipta, selalu menurut dari langit, dari kepahaman Allah, selalu dan selalu membela Allah ketimbang membela manusianya. Kalau kajian dari bumi itu kan selalu dan selalu membela manusianya, seolah-olah manusianya kenal Allah, padahal hanya Allah lah yang kenal manusia. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah. Tapi bila reinkarnasi manusianya berlaku, seolah-olah manusianya bisa ngatur-ngatur Allah. Seolah-olah manusianya lebih berkuasa daripada Allah. Yang bisa bicara manusianya, Allah bisu. Yang bisa melihat manusianya, Allah picek. Yang bisa berkata manusianya, Allah bisu. Yang bisa mendengar manusianya, Allah budek, Allah tuli. Selama ini kan begitu. Itulah reinkarnasi manusianya yang mati hatinya. Namun ketika datang baiat, ketika para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, reinkarnasi menurut Allah dan reinkarnasi kembali kepada Allah, itulah kebangkitan yang nyata dan sudah nyata dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang sudah mengikuti bimbingan baiat. Alhamdulillah, hanya pilihan-pilihan Allah lah yang dikembalikan kepada Allah. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, ketika bayi ini masih suci, masih hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh kelahiran bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Meskipun syariatnya bayi itu ada, tapi bagi bayi itu dirinya tidak ada, alias Adam, alias gaib. Kenapa? Karena kesucian bayi itulah kenyataan kesucian Allah. Hidup dan badan bayi itu masih di dalam genggaman Allah. Dan ketika manusia datang kebangkitan reinkarnasi manusianya, baru manusianya mati. Mati di dalam apa? Mati di dalam kehidupan Tuhannya. Akhirnya manusianya ketika datang detik-detik akhir balik, manusianya berganti menjadi Tuhan itu di dalam dadanya. Sehingga hidup diakuilah sebagai hidupnya. Manusia mengakui bahwa badan ini badan manusia. Tapi anehnya ketika setelah makan, tapi anehnya setelah manusia minum tidak berbuat apa-apa. Hasil makan dan minum yang di dalam tubuhnya manusia tidak bisa ngolah sendiri. Katanya badan ini milik manusianya. Berarti ya manusianya yang harus merogoh dari mulut, mengolah makanan dan minuman yang sudah dimakan menjadi vitamin, menjadi energi, menjadi diproses menjadi kotoran, hal-hal yang tidak diinginkan tubuh, mengedarkan darah. Tentunya harus manusianya yang bekerja di dalam badan ini. Bila manusia mengakui bahwa badan ini badan milik manusia, ciptaan manusia, inilah manusia yang dulunya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, diperjalankan dari tanah menuju bayi, dan ketika datang detik-detik akhir balik tiba, manusia mati lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti mati. Itulah yang dimaksud kematian. Itulah yang dimaksud alam kubur. Itulah yang dimaksud siksa kubur. Itulah yang dimaksud siksa neraka, naroka di dalam dada setiap manusia. Karena bahan bakarnya sudah ada, tinggal bakar saja. Apa yang membuat manusia terbakar? Yang pertama, dirinya sendiri. Apalagi yang membuat manusia terbakar? Gaya hidupnya.
gaya hidupnya yang mana manusia itu selalu memperturutkan gaya-gaya hidupnya, itulah yang membakar manusia itu sendiri. Karena manusianya sok jadi Tuhan atas dirinya sendiri, dan manusia tidak mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang sudah ditetapkan kepada dirinya. Kita lanjutkan. Dan kamu lihat bumi itu kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Jadi manusianya bila sudah terbaiat hatinya, maka yang tadinya huru hara yang ada di dalam hatinya, takut miskin, takut tidak makan, takut mati, takut direndahkan orang, semuanya huru hara itu selalu menghantui manusia. Kenapa? Karena hatinya kering. Apabila diturunkan ma'ul hayat dari langit, maknanya sudah terbaiat hatinya, maka yang tadinya kering akan bermunculan air hujan, menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Maka di dalam kehidupannya penuh dengan keindahan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan enjoyan. Kenapa? Karena ia sudah dibebaskan dari diri manusianya. Itulah hakikat baiat yang dimaksud, reinkarnasinya Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Jadi manusia bila sudah terbaiat hatinya, sudah tidak jaga-jaga manusia lagi, apalagi jaga Allah, apalagi merasa ma'rifatullah. Jadi bila sudah terbaiat yang sebenar-benarnya, bukan baiat alam manusia, bila manusia sudah terbaiat hatinya dengan baiat yang sebenar-benarnya, maka bangkitlah reinkarnasi, maka otomatis hatinya selalu lillahi ta'ala, karena sudah nyata la mawjudan illallah, karena sudah nyata miftahul jannah la ilaha illallah di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-6. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang dimaksud kebangkitan itu. Inilah yang dimaksud reinkarnasi menurut Allah. Yang wujud Allah kembali, Allah wujud, Allah berkuasa atas segala ciptaan-ciptaannya. Inilah yang dimaksud reinkarnasi itu menurut Allah. Kalau reinkarnasi menurut manusia, ya versi wajah-wajah manusianya. Tapi bila reinkarnasi menurut Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, ya disitulah Allah itu. Bila tak ada Allah, ya tidak ada pandangan. Bila tak ada Allah, ya tak ada penglihatan. Bila tak ada Allah, ya tak ada pendengaran. Bila tak ada Allah, ya tak ada akal fikiran. Bila tak ada Allah, ya tak ada bisa merasa-rasakan apa-apa. Semuanya karena Allah. Inilah yang dimaksud reinkarnasi itu. Jadi para nabi dan para rasul itu kembali ke reinkarnasinya, yakni kebangkitan. Apanya yang bangkit? Kesadarannya atas Tuhannya, kesadarannya atas dirinya, bahwa dirinya sebenarnya yang gaib, Allah lah yang wujud. Inilah reinkarnasi ketika sudah terbaiat hati manusianya.
Ayat yang ke-7 dari surat Al-Hajj. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi ketika manusianya masih wujud sekarang Abdul Halim ini, berarti Abdul Halim masih di dalam kuburan, disiksa. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan cinta-cintanya kepada yang selain Allah. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan dirinya sendiri. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan keinginan-keinginan sendiri. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan cita-citanya kepada dunia. Itulah alam kubur yang sesungguhnya yang diberitakan Allah. Bukan alam kubur versi hawa nafsu. Bukan alam kubur versi manusia yang ada di luar itu. Jadi kuburan-kuburan yang di luar itu kuburan bayangan, bro. Bukan kuburan yang sebenarnya, bro. Eto-eto wae kuburan, padahal dirinya sudah di dalam kuburan dan disiksa-siksa. Panas hatinya dengan perkara-perkara yang dicintainya. Apa? Hubbud dunya. Itulah alam kubur yang tidak diketahui manusia. Kenapa? Karena kepahaman manusia, versi manusia itu sendiri yang halusinasi, yang bayang-bayang saja. Padahal manusia mengetahui bahwa ada alam kubur dari Allah. Berarti yang paham alam kubur itu ya Allah. Kenapa manusia merasa sok paham tentang alam kubur? Jadi yang dimaksud alam kubur yang nyata itu ketika manusianya bangkit kemanusiaannya, reinkarnasi dari kematian jadi mati lagi. Ketika Abdul Halimnya masih wujud, ketika Abdul Halimnya masih hidup, ketika Abdul Halimnya masih ada nyata di dalam dadanya, itulah alam kuburan, itu alam gelap. Kenapa? Karena cahayanya yang ada cahaya Abdul Halimnya, bukan cahaya Allah. Namun ketika sudah terbaiat hati Abdul Halimnya, maka itulah yang dimaksud kebangkitan, yang dimaksud reinkarnasi menurut Allah itu. Dari Allah kembali kepada Allah. Namun bila Abdul Halimnya belum terbaiat hatinya, selamanya disiksa di dalam kuburannya abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka lagi di dalam Al-Quran. Ganti suratnya dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati madwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas sudah. Jadi kepahaman Allah
tak akan pernah dipahami oleh manusia bila belum terbaiat hati manusianya. Kepahaman Allah tidak akan pernah dipahami oleh manusia bila manusianya masih menjadi Tuhantu atas dirinya di dalam dadanya. Kepahaman Allah tidak akan pernah bisa dimengerti, dipahami oleh manusia bila manusianya masih ingkar kepada Allah, masih kufur kepada Allah. Jadi yang dimaksud reinkarnasi, yang dimaksud pembaiatan, dan mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Inilah manusia seolah-olah selama ini menggenggam bumi. Reinkarnasi manusia di dalam kegelapan hatinya. Seolah-olah kekayaannya ia dapat dari usaha daya upayanya. Seolah-olah kepintarannya dari usaha dirinya. Seolah-olah kecerdasannya, seolah-olah dari dirinya. Dirinya bisa berbuat baik seolah-olah dari dirinya. Karena manusia yang merasa bisa menggenggam dirinya sendiri. Dan seolah-olah manusia bisa menggenggam segala apa yang diperbuatnya. Dan seolah-olah manusia bisa menggenggam apapun yang dicipta-ciptakannya. Karena manusia sudah jadi Tuhantu di dalam dadanya. Itulah reinkarnasi, kematian manusia menurut Allah. Dari yang mati dihidupkan, lalu dimatikan lagi, maka dihidupkan dan dikembalikan kepada Allah. Kita lanjutkan di dalam surat Az-Zumar yang ke-68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصُعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua manusia yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu menjadi maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Inilah yang dipahami manusia selama ini. Besok ketika manusia sudah mati, maka dibangkitkan ketika ditiupkan sangkakala, tet, manusia pada bangkit seperti bangkitnya kecamba. Itu kepahaman hawa nafsu. Jadi yang dimaksud tiupan sangkakala itu yang pertama sudah terjadi kapan? Ketika manusia itu masih mati lalu dihidupi oleh Allah. Dihidupi oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah yang dimaksud reinkarnasinya hidup itu sendiri. Dan ketika manusia datang detik-detik akil balik, dan ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka ditiupkanlah trompet pertama, tet, matilah manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang dimaksud mati manusianya bukan mati badannya, tapi mati akal pikirnya, mati hatinya, keras hatinya melebihi kerasnya batu. Itulah sangkakala. Berarti sangkakala kan sudah ditiup. Apa buktinya? Kita tidak mengenal Allah. Karena kita hanya mengenal diri kita, yang mana diri kita selama ini serupa dengan Tuhan. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkalam, bisa berpikir, bisa berbuat, bisa mencipta. Inilah akibat tiupan sangkakala yang pertama, sehingga gelaplah hati manusia. Inilah kematian yang pertama. Inilah kematian yang kedua. Maknanya trompet sangkakala yang pertama.
Kemudian trompet sangkakala yang kedua, ketika manusia pada mati, trompet sangkakala kedua itu datangnya ketiga. Para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, itulah trompet yang kedua. Tetetet, maka bangkitlah manusianya berbondong-bondong pulang kepada agama Allah. Otomatis di dalam hatinya enjoy saja. Kenapa? Otomatis lillahi ta'ala. Wong yang ada hanya Allah. Itulah manusia-manusia yang sudah terbaiat hatinya, bangkit dari kuburnya, bangkit dari kemanusiaannya, bangkit dari alam dunia menuju Allah. Itulah yang dimaksud trompet sangkakala yang kedua. Jadi bagi sahabat yang sudah mengikuti baiat, mereka sudah merasakan tiupan sangkakala yang kedua, yakni kebangkitan manusia, kesadaran manusia bahwa sebenarnya manusia itu gaib, manusia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah reinkarnasi menurut Allah. Kenapa? Karena manusia kembali kepada siapa yang menciptakannya, dan karena hanya Allah yang ada. Kita ganti lagi. Di dalam surat Ghafir. Silakan dibuka surat Ghafir. Ayat yang ke-65. Bukti reinkarnasinya Allah sendiri. Yang tidak diketahui oleh manusia. Kenapa manusia tidak mengetahui reinkarnasinya Allah? Karena manusianya masih jadi Allah, jadi Tuhan atas dirinya. Ayat yang ke-65 di surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Inilah yang dimaksud reinkarnasinya Allah jadi agama bagi Allah ketika hati manusianya sudah pulang kampung, sudah lillahi ta'ala secara otomatis. Inilah yang dimaksud hidup yang kekal. Jadi bagi saudara kita pemahamannya ketika sudah disalib maka menjadi manusia baru. Manusia baru yang bagaimana? Manusia baru yang tidak ingkar lagi kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali menjadi manusia kembali menjadi ketiadaannya. Karena yang ada hanya Tuhannya. Karena yang bisa tulus ikhlas itu hanya Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang tak ada bisa tulus ikhlas? Bagaimana mungkin manusia yang mati bisa tulus ikhlas? Bagaimana mungkin manusia yang goib bisa tulus ikhlas? Sebenarnya yang bisa tulus ikhlas itu kan yang wujud. Yang tulus ikhlas itu kan yang hidup. Yang tulus ikhlas itu kan yang berkuasa. Kita lanjutkan. Surat Ghafir ayat yang ke-66. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'uuhu min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Yang artinya katakanlah dalam kurung Muhammad,
Sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Inilah agamanya seluruh manusia. Boleh Anda Islam menurut Anda, tapi beragamalah secara menurut Allah. Kembalikan, pasrahkanlah dirimu. Itulah agama Tuhan. Boleh Anda beragama Nasrani, Kristen, dan sebagainya. Akan tetapi hati Anda kembalikan, berserah dirilah kepada yang menciptakan Anda. Itulah agama yang benar, agama di sisi Tuhan. Jadi apapun agamanya, meskipun Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, tapi hati kita tidak menyerahkan diri kita, tidak menyerahkan wujud ini, hidup ini kepada Sang Pencipta hidup, ya percuma dan tak berguna. Apapun agama Anda, sia-sia baik. Kenapa? Karena tidak beragama alias ateis. Apa buktinya ateis? Yang jadi Tuhan, yang wujud, yang nyata, yang hidup. Bukan Tuhan di dalam hati kita, tapi masih manusianya. Apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan di dalam keateisan, ya percuma dan tak berguna. Kita lanjutkan di surat Ghafir ayat yang ke-67. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma 'alaqatin. Kayaknya sudah tadi. Mohon maaf. Kita lanjut saja. Bukti reinkarnasinya Allah dan bukti reinkarnasinya manusia, inilah ayat pamungkasnya. Ayat pamungkasnya dari apa yang kita kaji hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Subhanallah. Jadi hakikat reinkarnasinya Allah, ya segala yang diciptakan ini. Jadi meskipun badanku nanti mati, toh nanti saya akan dibangkitkan lagi pada waktu yang lain. Apa maknanya? Bukan reinkarnasi menurut Abdul Halim, tapi reinkarnasi menurut Allah. Yang dimaksud reinkarnasi itu tanah yang dulunya alat atau bakal penciptaan badan, ketika manusia mati dikembalikan kepada tanah, maka Allah ciptakan lagi manusia-manusia dari tanah, dihidupkan kembali, digelar kembali. Itulah yang dimaksud reinkarnasi. Kenapa? Karena hidup itu maha kekal. Hidup itu tak pernah mati. Badan-badan inilah yang mati. Badan-badan inilah yang dikembalikan ke tanah. Lalu Allah menciptakan lagi. Ketika kita sudah mati, gantinya anak kita, cucu kita, cicit kita. Itulah logika memaknainya. Jadi anak kita itulah reinkarnasi kita. Cucu kita itulah reinkarnasi kita. Cicit kita itulah reinkarnasi kita. Bila tak ada kita, ya tak ada anak. Bila tak ada kita, ya tak ada cucu. Bila tak ada kita, ya tak ada cicit dan sebagainya. Itu menurut
manusianya. Tapi bila menurut Allah, bila yang nyata hanya Allah, maka kembali yang nyata hanya Allah. Allah lah sang penggelar seluruh alam semesta ini. Inilah yang dimaksud reinkarnasi menurut Allah ketika ya Tuhan nafsul mutmainnah, ketika jiwa-jiwa wahai jiwa-jiwa yang tenang, bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Caranya tak lain dan tak bukan hanya satu, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkan, kembalikan, pasrahkan, serahkan bahwa hidup dan badan ini bukan dirimu. Hanya dengan itulah, hanya dengan baiat itulah hati manusia bisa tenang, enjoy saja. Wong yang ada hanya Allah. Bila manusia sudah terbaiat hatinya, sudah diserahkan kepada Tuhannya, maka fadkhuli fi ibadi, maka manusia masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengabdi. Maknanya dari Allah kembali kepada Allah. Jadi manusianya sudah tak berkuasa lagi, hanya Allah yang berkuasa kepada manusia. Jadi manusianya tak perlu repot-repot belajar ma'rifatullah. Kenapa? Selama manusianya masih repot-repot mencari Allah, manusianya masih repot-repot belajar ma'rifatullah, pada hakikatnya manusia itulah yang dikatakan setan lebih makrifat daripada manusia. Itulah barangnya. Bila manusianya masih ngejar-ngejar ma'rifatullah. Buat apa ma'rifatullah dikejar? Sementara Allah sudah makrifat kepada diri kita. Biar Allah yang makrifat kepada diri kita. Kita mah enjoy saja. Jadi hakikat ma'rifatullah itu ketika manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah tak ma'rifat lagi, sudah tak jaga-jaga Allah lagi. Ketika sudah terbaiat hatinya, maka Allah lah yang jaga manusia. Allah lah yang memelihara manusia. Allah lah yang mengasihi sayangi manusia. Allah lah yang mencukupi manusia. Manusianya enjoy di dalam wadkhuli jannati, enjoy di dalam, masuklah ke dalam surgaku. Itulah surga menurut Allah, bukan surga-surgi menurut hawa nafsu yang mana di dalamnya penuh dengan gemerlapnya, tipuan-tipuan, apa-apa yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi selama ini manusia berharap-harap surganya Dajjal, tidak berharap-harap surganya Allah. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang terakhir dari surat Toha. Oh, tadi ini surat Toha yang ke-56. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, yang artinya dan sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya, dalam kurung Fir'aun, tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Jadi Anda semuanya selama ini sudah mati di dalam uripi Allah. Sudah jadi Fir'aun itu. Yang mana ditunjukkan tanda-tanda wujudullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak mau. Saya mendustakan bahwa wajahku ini wajah Allah. Masa wajahku ini wajahnya Allah? Tidak boleh. Wajah Allah itu tidak sama dengan wajahku. Inilah orang-orang yang mendustakan
kebenaran itu. Kenapa? Karena Abdul Halimnya masih jadi Tuhan. Tidak mau Abdul Halim ini disaingi Allah. Tapi bila sudah terbaiat hati Abdul Halimnya, sudah kembali Abdul Halimnya reinkarnasi dari mati menjadi mati, maka nyatalah Allah, maka manusia pasti menerima kebenaran-kebenaran Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Tapi bila yang ada masih diri manusianya di dalam dadanya, pasti manusianya mendustai Allah. Apa buktinya? Allah gaib, tidak ada. Yang ada hanyalah manusianya. Inilah manusia-manusia yang mendustakan Allah sebagai penciptanya. Manusia enggan dan tidak menerima bila dikatakan bahwa dirimu itu loh titik-titik. Silakan dipahami sendiri bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, berbahagialah. Enjoy saja. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri kajian di Ba'da Subuh yang indah ini, marilah kita kemakan sholawat Dhalimin Daf'ul Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.